Kembali turun hukum. Bang, bahas Permendikbud yang ramai itu dong. Oke, kita bahas soal hal yang ramainya ya. Kalau isinya mah udah banyak infografis atau kalian mending baca sendiri aja. Nah, kayaknya salahnya banyak yang udah berpendapat tapi padahal belum baca juga nih. Oke, jadi sebenarnya menteri itu boleh nggak sih bikin peraturan yang padahal belum ada undang-undangnya? Dalam hal ini misalnya Permendikbud Ristek tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi padahal RUU PKS belum disahkan. Jawabannya boleh. Karena memang peraturan itu sebenarnya ada yang bersifat delegasi. Artinya biasanya udah ada undang-undangnya dulu, lalu ada peraturan menterinya sebagai peraturan turunan atau bisa juga peraturan teknis. Biasanya di dalam undang-undangnya ada pasal yang menyebutkan bahwa ketentuan itu bakal diatur di dalam peraturan menteri atau peraturan pemerintah. Dan sebenarnya saat ini kita udah punya seperti ratifikasi SIDO, Undang-Undang PKDRT, atau juga Undang-Undang TPPO. Dan sebenarnya ada juga peraturan-peraturan lain yang sebenarnya nyinggung sedikit tentang kekerasan seksual. Tapi nyatanya di lapangan, tidak semua kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu dapat diselesaikan dengan undang-undang yang disebutkan tadi. Artinya ada ruang yang tidak terjangkau dan ada kekosongan hukum di sana. Yang dimana negara saat ini harus mampu berperan menjangkau karena fenomena kekerasan seksual di kampus ini sudah sangat marak terjadi. Nah, selain peraturan yang bersifat delegasi tadi, ada juga peraturan yang bersifat atribusi. Yang berarti peraturan menteri ini dibuat atas dasar bahwa memang perguruan tinggi itu merupakan salah satu wilayah kewenangan Kemendikbudristek. Jadi memang selama itu di lingkungan perguruan tinggi memang salah satu kewenangannya Kemendikbudristek. Maka memang sudah menjadi kewenangan Pak Nadiem untuk mengatur ke perguruan tinggi yang merupakan salah satu kewenangannya. Dan ingat, perlu digarisbawahi bahwa peraturan menteri ini tidak membuat peraturan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa ketentuan pidana itu hanya dapat dimuat di undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalau perda pun maksimal cuma pidana kurungan paling lama 6 bulan. Jadi kalau penjara itu memang levelnya di undang-undang. Terus kalau ada yang protes juga, Bang, kok dia bisa bikin definisi baru sih? Kan sebelumnya belum pernah diatur definisinya. Berarti dia mendahului dong. Jawabannya juga itu tidak menjadi masalah. Karena setiap peraturan memang harus punya definisi sendiri mengenai apa yang diatur, yang fokus sesuai dengan judulnya. Jadi kalaupun arti kekerasan seksual di sini dan RUU PKS beda itu juga nggak apa-apa. Asalkan dia tidak membentuk suatu tindak pidana baru, yang mana seperti dijelaskan tadi itu hal levelnya harus undang-undang. Apalagi nih yang kontroversial. Oh, banyak nih yang protes. Kok banyak sih pemakaian harus tanpa persetujuan? Seakan-akan kalau nggak ada pasangan berarti boleh. Berarti legal tuh zina. Padahal bukan begitu cara berpikirnya, khususnya pada sistem hukum di Indonesia. Ingat, jadi tidak semua yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan berarti menjadi boleh. Memang kalau menurut asas legalitas itu harus ada peraturan dulu baru bisa dihukum. Tapi bukan berarti karena tidak diatur berarti menjadi boleh. Ya berarti memang bisa aja itu belum diatur aja. Jadi fokus aja pada judulnya. Kalau memang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang berarti yang diatur di situ-situ aja, bukan mengatur soal-soal lainnya. Selain itu kita kan juga tidak hanya hidup dari norma hukum. Ada juga norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan. Artinya nggak semuanya harus diatur di peraturan menteri itu kan? Bukan berarti kalau nggak ada peraturan menteri itu, berarti boleh secara agama, boleh secara kesusilaan, bukan seperti itu. Itu bukan suatu hal yang secara hukum harus Pak Nadiem jalankan. Panjang banget nih, semoga bermanfaat.